digitalisasi ini masuk di pemerintahan, di governance, apakah dia bisa membantu mengefektivitaskan kinerja pemerintah yang pasti lebih efisien ya. Karena kita tahu kalau tadi itu pembahasannya kemudian adalah oke, sudah. Ya, mohon maaf Bang. Ya. Iya, kita udah tadi 1 hour udah lewat. Kita lanjut lagi Bang. Ya, jadi kalau pertanyaannya efektif membantu atau pasti ya. Tapi yang jadi soal sebenarnya di Indonesia ini, yaitu yang sifatnya sangat formalistik itu gitu. Jadi kalau kita bicara apa namanya, gini, kayak tadi ya, kalau kayak budgetingnya berbasis kinerja secara formal sudah, tetapi isinya nggak begitu. Sama kayak elektronik juga gitu, bicara tentang e-procurement gitu kan. Ya. Itu ketika dia masukkan ke dalam website saja, orang mendaftar lewat website, dia sebut itu e-proc, ya kan? Nah, seharusnya ketika kita bicara tentang IT, mungkin orang-orang yang di sini kalian ada yang bagian IT, kalau bicara IT itu kan seharusnya terjadi, ya mungkin juga struktur organisasi dari organisasi itu harus dirubah, ya kan? Jadi reformasi birokrasi. Ya reformasi birokrasi itu luas sekali. Tapi artinya kalau kita bicara struktur, coba perhatikan, semua yang sudah pakai IT pemerintah itu strukturnya ya tetap struktur lama. Jadi kayak kalau di pabrik itu disebutnya kayak otomatisasi. Nah kalau di pabrik bisa otomatisasi, jadi prosesnya tetap, yang tadinya manual itu dijadikan otomatis, bisa. Tetapi kalau di dalam pelayanan publik atau di bidang services, itu prosesnya bisa di-cut. Yang tadinya prosesnya 10 tahap, jadi 5 gitu. Nah sekarang itu tetap 10 tahap, yang 10 tahap itu dimasukin ke komputer. Gitu aja. Jadi, kalau juga sampai yang 10-nya dimasukkan. Yang sering terjadi adalah pokoknya bisalah disebut e-proc, masuklah elektronik lah masuknya gitu. Tapi sebenarnya ada ya, nah ada, saya kasih contoh konkret, saya jadi ingat. Jadi umpamanya tentang untuk biaya perjalanan, ya biaya perjalanan itu kan bisa dikontrol. Jadi orang tinggal memasukkan, umpamanya PNS itu memasukkan dia jalan dari Jakarta kemana gitu kan, ke Surabaya pada tanggal sekian. Begitu dia masukkan, itu langsung keluar semuanya tuh, dia tinggal print out. Ya, bisa dibuat sistem seperti itu. Anda tahu nggak? Itu kebetulan saya dapat ponakan saya yang mengerjakan itu di beberapa daerah, termasuk di DPRD gitu ya. Itu sama orangnya diminta, kalau begini caranya dia nggak bisa main kan? Oh iya betul. Begitu umpamanya hari ini dia pergi ke Surabaya, tapi pada saat yang sama dia nggak bisa memasukkan, hari yang sama dia pergi ke Padang, nggak bisa kan? Nah supaya bisa, itu ada satu bagian, satu proses di dalam IT itu yang dia keluarin, yang dilakukan manual. Jadi dimasukin dulu ke dalam Excel, sehingga bisa di print out juga. Nah itu contohnya, diakalin. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah itu harusnya orang BPK kalau menurut saya itu harusnya melakukan audit IT. Apakah IT yang sudah dilakukan itu sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip IT? Apakah efisien atau tidak, efektif atau tidak, dan seterusnya. Ya, saya kasih contoh lain. Pernah nggak lihat Ibu Risma marah-marah soal IT kepada orang IT-nya? Pernah nggak lihat YouTube-nya? Nah, itu kalau saya perhatikan,
Ibu Risma itu marah karena jadi orang ketika membuat KTP tetap harus bolak-balik. Kenapa harus bolak-balik? Ini Bu, karena ini belum disetujui, dia karena gini, karena gitu. Ya, kenapa harus dia yang bolak-balik? Kan? Ya karena apa? Karena itu tadi. Jadi sebenarnya prosesnya tidak berubah. Jadi hanya dimasukkan, yang terjadi itu otomatisasi aja sebenarnya. Strukturnya nggak berubah. Mekanismenya nggak berubah. Ya kalau IT itu harusnya berubah. Itu makanya dia akan jadi lebih efektif, jadi lebih efisien. Jadi kalau kita bicara IT begitu, kalau pertanyaannya apakah akan membuat lebih baik, pasti akan membuat lebih baik. Tetapi apakah yang sekarang ini optimal atau tidak, saya katakan banyak akal-akalan. Ya kan? Sehingga tidak optimal. Jadi sebenarnya kita mengeluarkan biaya IT itu besar, ya kan? Ternyata itu tidak hanya di Indonesia, itu berlaku di banyak negara. Saya juga baru baca buku tadi, Reinventing Government in Information Age. Itu ternyata di situ juga, kita udah ngeluarin banyak anggaran untuk IT, tetapi kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya karena diantaranya kalau di Indonesia yang saya lihat akal-akalan itu tadi. Jadi proses IT itu tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip IT. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang IT, ya kan, bicara IT yang sebenarnya ini tidak akan terhindarkan, bahkan makin kesini makin mengerikan sebenarnya. Nah kalau kita bicara teknologi itu sebenarnya kalau secara teknologi semuanya gampang kok, tinggal beli, ya kan, tinggal beli. Tetapi yang menjalankan teknologi itu kan orang. Nah itu soal mentality, soal karakter itu jadi persoalan. Karena saya katakan mengerikan. Saya baru baca buku namanya Social Physics. Ya. Social Physics itu kalau sekarang ini di Indonesia kan masih survei-survei kan. Survei itu kan pakai sampel kan, sampling orang kemudian diwawancara dapatlah hasil survei. Hasil survei itu adalah persepsi kan, betul. Persepsi kemudian disimpulkanlah, ributlah kita tentang metodologi surveinya apa benar atau enggak dan seterusnya. Nah kenyataan sekarang ini dengan teknologi itu udah nggak perlu lagi sampling. Itu populasi, semua disurvei, semua populasi. Hanya dengan bermodalkan handphone. Itu sudah dipakai di perusahaan-perusahahan swasta, sudah dipakai di beberapa perusahaan swasta maksud saya, oleh Harvard sudah dibukukan, makanya bukunya itu disebut social physics. Jadi dimatematikkan itu hasilnya itu. Jadi live. Contohnya gini. Katakan di PBHMI, ya di PBHMI kalian pengurus semuanya handphonenya dimasukkan ke dalam sistem, kemudian sistem itu bisa melacak si orang itu berhubungan dengan siapa saja, dalam gesturnya seperti apa, itu bisa teridentifikasi, itu semua masuk dari detik ke detik itu masuk ke dalam sistem, kemudian dianalisa oleh sistem sehingga bisa bisa dipetakan, networknya terbaca. Kalian pernah lihat social network kan? Analisa social network kan udah sering itu dipublikasikan sebenarnya. Nah, itu nanti bisa kebaca, umpamanya Umat dengan Lintang itu berkomunikasinya berapa banyak dalam satu hari atau dalam satu bulan. Nah, itu bisa teridentifikasi. Kemudian gesturnya itu seperti apa? Apakah gestur senang atau gesturnya tidak suka atau bagaimana, itu bisa teridentifikasi. Itu pakai dua alat, satu bisa pakai handphone yang dimodifikasi, satu lagi bisa yang namanya GPS badge. Nah, udah sampai kayak begitu, dan ada satu kota di Afrika yang sudah memakai itu untuk menganalisa perilaku masyarakatnya, kebutuhan masyarakatnya. Ngebayangin, kita, ya kan, jangankan bicara seperti itu, data-data yang
data-data sekunder kita aja masih berantakan. Data penduduk saja masih berantakan. Gitu loh. Nah, ini masih makin mengerikan. Padahal ini tidak akan terhindarkan itu. Jadi kalau pertanyaannya ke depan public management 4.0 itu, ya ada bicara. Jadi nanti akan setiap penduduk, jadi kalau kenapa saya katakan juga mengerikan gini, konsep ini sedang diperjuangkan, itu berlaku secara internasional. Problemnya sekarang itu adalah hanya pada soal privacy. Begitu soal privacy ini selesai, maka semua pergerakan orang itu bisa dikontrol. Dan ini juga kemarin dalam konteks pandemi, jadi nanti dengan sistem ini sebenarnya bisa ngontrol pandemi, bisa ngontrol tentang kesehatan orang, nanti pakai biometrics itu, si A, ya kan? Si A ini dalam sebulan ini sakit ini, sakit ini. Nah, itu teridentifikasi. Kemudian kenapa dia bisa sampai sakit ini? Karena dia pergi ke sini. Berarti ada yang salah nih. Nah, mungkin umpamanya gini, ada orang yang sakitnya sama, itu pergi ke pasar yang sama, katakan. Berarti ada problem di pasar itu kan? Iya. Nah, kemudian bisa dilacak ke sana, pasarnya. Jadi ada apa sebenarnya di pasar? Kok bisa timbul penyakit yang sama, semua orang yang pergi ke sana itu sakit gitu. Umpamanya begitu. Bisa begitu. Ini sudah dipakai untuk pandemik yang sekarang COVID-19 ini di Taiwan. Di Taiwan itu sukses gara-gara itu. Jadi orang yang datang ke Taiwan, ya kan? Kalau dari Cina dihalangin karena memang di situ sumbernya kan. Tetapi ada yang mereka tidak bisa hindari, tapi orang-orang yang masuk itu diidentifikasi, handphonenya dicatat, kemudian disambungkan ke dalam sistem, kemudian dia dilarang untuk, dia harus isolasi mandiri selama 2 minggu. Begitu dia keluar rumah, itu akan terdeteksi oleh sistem. Begitu dia langsung ditelepon dan langsung dikena denda 100 juta. Gitu. Jadi kontrolnya lebih berani. Nah, bayangkan sistem itu bisa dibuat seperti ini. Sekarang itu bukan persoalan rumit. Orang Indonesia, kawan saya ada yang bisa bikin kok yang kayak gitu. Itu udah 10 tahun yang lalu, bukan baru. Jadi kawan saya itu sudah bisa bikin handphone orang dimasukkan ke dalam sistem. Ya, ke dalam sistemnya itu, kemudian pokoknya Uma ya, dimasukin ke dalam sistem. Uma ini dalam sehari ini pergi kemana aja, itu bisa dilacak. Dideteksi ya Bang? Bisa dideteksi. Di sana dia berhenti berapa lama, gitu. Perlu dicek di situ di rumah siapa. Gitu. Itu kita pernah pakai itu untuk kepentingan sebagai konsultan politik. Ya, tapi kemudian ya di Indonesia agak susah dipakai karena soal ini kan, soal jaringan ya. Kalau di tengah kota mungkin di Jakarta bisa dipakai, tapi di tempat lain nggak bisa. Itu aja. Nah itu pasti akan mempengaruhi public management, pengambilan keputusan, struktur organisasi. Sementara kita maunya strukturnya masih seperti sekarang, itu ribetnya. Begitu. Oke. Jadi pasti ada impact positifnya kalau digitalisasi di governance ya Bang. Ya, pasti. Tapi persoalannya adalah barangkali di human resource ya, SDM yang ada di birokrasi barangkali. Jadi kira-kira Bang untuk bisa menuju pada misalnya good governance, kira-kira bagaimana yang ideal yang dilakukan oleh pemerintah? Seperti selain tadi ada kawasan dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kalau nggak bisa, saya sih di dalam proses konsultasi manajemen untuk peningkatan productivity itu ada 3 hal yang kita urus serentak, nggak bisa minimum ya. Nah, kalau di pemerintah itu mungkin 4 hal jadinya. Hal yang pertama adalah kita melihat proses. Jadi
proses itu sequence of operation. Teknikalnya pekerjaan itu seperti apa. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah lihat prosesnya, oke, berarti kita tahu kan titik-titik krisisnya, titik-titik kritis. Titik-titik kritis itu di mana, sehingga kita tahu di mana kita harus mengontrol, ya kan? Ini di sini kontrol, di sini kontrol, di sini ukurannya apa, kita bisa tahu. Nah itu kemudian baru kita desain sistem untuk mengontrol itu. Ya. Nah setelah kita desain sistem, mungkin kalau pertama proses itu balik lagi ke proses itu di samping mengetahui titik-titik kritis, mungkin kita juga bisa menyederhanakan proses. Ya, ada yang mungkin yang perlu bisa kita sederhanakan, yang tadinya 10 langkah, ya mungkin bikin 5, bikin 7 gitu kan. Nah, dengan melakukan modifikasi. Kemudian titik-titik kritis. Kemudian setelah kita tahu, kita bikin sistem, management control system. Oke. Management control system ini sebenarnya ya informasi tentang kinerja untuk setiap proses. Sebenarnya itu aja. Secara singkat penjelasannya begitu. Baru kemudian kita bicara manusia, ya kan? Ya. Manusia kita training sesuai dengan kebutuhan proses dan sistem itu. Jadi ketika umpamanya ya, yang secara konkret, ketika ternyata untuk proses ini orang harus mempunyai keahlian A. Saya kasih contoh di gedung di sini, gedung ya. Pasti ada standar gedung, di Jakarta juga pasti ada standar gedung. Kalau di Tokyo ini, di Jepang ini pada umumnya standarnya itu diperiksa, rumah saya ini tadi baru diperiksa ya, tiap semester 6 bulan, jadi setahun itu 2 kali diperiksa. Apakah fire sistemnya jalan atau tidak, ya kan? Sistem keamanannya jalan atau tidak, itu diperiksa oleh itu tiap dua kali setahun diperiksa. Di Indonesia juga ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Tetapi apakah orangnya di training untuk melakukan itu? Apakah ada sistem untuk mengontrol orangnya? Apakah orang itu menjalankan atau tidak? Nah, itu yang nggak ada. Jadi ketika dibuat peraturannya, standarnya, itu dianggap selesai sudah. Nah, jadi kalau idealnya ya harus di training orang-orang sesuai dengan kebutuhan sistem dan proses tadi. Nah, yang masalah adalah, yang tadi yang saya katakan ada 4 ya. Kalau di dalam organisasi yang normal, di swasta itu cukup 3 aja. Karena biasanya problem organisasi sudah selesai. Walaupun ada juga yang kadang-kadang tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena kita bikin struktur organisasi itu seakan-akan event. Coba lihat, begitu kabinet terbentuk, begitu presiden pemenang ditentukan, maka kemudian dianggap semua kementerian yang ada sekarang itu harus ada. Bahkan harus nambah kan gitu kan, karena ada kepentingan-kepentingan politik. Nah ketika itu given, padahal kebutuhan mah nggak bicara itu sama sekali. Karena kebutuhannya beda, kebutuhannya mungkin lebih sederhana. Kalau dalam konsep saya, menurut saya sih, Menko itu nggak ada yang diperlukan satu juga. Ngomong kosong aja, Jom. Namanya Menteri Koordinator, Kementerian Koordinator. Jangankan mengkoordinasikan menteri-menteri yang lain, mengkoordinasikan unit-unit di dalamnya dia nggak mampu kok. Bagaimana mengkoordinasikan? Badan baru, iya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sementara kenapa ini problem? Karena proses itu dibuat sesuai dengan struktur yang ada oleh birokrat. Nah, seringkali sehingga kebanyakan birokrat itu tidak bisa membedakan antara proses dengan SOP, dengan prosedur. Jadi dia anggap prosedur itu sama dengan proses. Dan hasilnya juga sama. Iya, gitu. Jadi kalau bicara yang ideal begitu. Jadi memang kalau bicara reformasi birokrasi, ya kita ini memang seharusnya di re-engineer. Jadi ditiadakan semuanya baru kita rancang awal lagi. Nah, siapa yang berani, kan? Berat juga itu, Bang. Nah, saya sudah pernah mencoba dulu di tingkat lokal sebagai konsultan
reformasi birokrasi di Tapanuli Selatan. Begitu saya sodorkan konsep itu, ya nggak berani juga bupatinya. Nggak berani. Karena pasti akan menimbulkan gejolak. Pasti. Gitu. Ya, permasalahannya begitu, Pak. Sebenarnya sudah teridentifikasi masalahnya apa, kenapa kita masih punya masalah yang nggak terselesaikan. Sebenarnya sudah jelas. Ya. Baik Bang, jadi ada yang bertanya Bang dari KMI Komisariat Persiapan Teknik mana ini ya? Barangkali nanti bisa di komen ya, dari cabang mana kira-kira. Begini pertanyaannya Bang, apakah saat ini mengambil tindakan new normal menggunakan metode new management untuk mempengaruhi nilai mata uang Republik Indonesia dan tentang efektif, aktif, dan taktis. Barangkali begini pertanyaannya, efektif tidak ketika kondisi new normal ini menerapkan new management public tadi Bang? Jadi gini, kan tadi saya katakan bedanya administrasi dan manajemen publik dan manajemen pada umumnya sebenarnya sama aja. Kita bicara manajemen. Kalau kita bicara manajemen tuh bicara 3 hal tadi kan, atau 4 hal tadi, proses, sistem, dan kemudian orang dan organisasi kan. Nah, sekarang ini kita kalau kita bicara manajemen, kita itu kan bicara proses. Dari mana? Proses itu apa sih? Proses itu sebenarnya datangnya dari mana? Proses itu datangnya dari logik teknis. Logik teknik dari operasi yang mau kita manage. Kalau kita bicara tentang COVID-19, logiknya itu apa? Logiknya adalah orang tertular karena droplet. Ya kan? Karena droplet, orang berbicara, orang bersin, ya kan? Atau apalagi ya bersin, orang ada ingus segala macam. Maka jalannya adalah ditutup pakai masker, ya kan? Kalau bisa mukanya tertutup semua, kemudian jaga jarak, kan gitu kan? Kan itu nggak kita dari awal kan kita nggak lakukan. Jadi interaksi orang kan dikurangin kan gitu. Itu sudah menyalahi logika itu kan, logika prosesnya sudah disalahi. Nah sekarang masuk ke dalam sistem. Sistem itu harusnya mengontrol